أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الوسيلة وصولا اللهم يا من إليه تتوجه الآمن فتاه الزافرة وعلى باب إجاد تؤدرها فتقصها من بيوت غامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالة للعالمين وأن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودة أمانتك وحافظ سرك وعامل رعية دعوتك الساملة على بالأكبار المحبوب لك والمقصر في سر الفخار في كل من مواد قربي ومظهر قاسم دادي في عبادك وساقي كل ساق بأهل ودادك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dengan penuh ta'zim para habaib, barusan rombongan datang para habaib dari anak tuh nama-namanya tak lupa, Habib Soleh, Habib Faisal, Habib kemana itu Habib Hasan, marganya Ali Islam, dan tidak asing lagi yaitu Habib tingkat Habib Tampang dan saudaranya dan para Habib. Mungkin ada yang lain yang kita tidak mengenalinya. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendidik kita pada hari ini, kedatangan para habaib yang seolah-olah kita kedatangan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh kita berpikir, mereka memandang ayahnya memandang ayahnya memandang ayahnya, pandang memandang sampai seujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memandang mereka, tersambung pandangan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini semakin melimpah dan tercurah karunia rahmat Allah kepada kita semua yang hadir, sehingga kehidupan kita sekeluarga semakin diberkahi, ditambah dibuka segala kebaikan, diampuni dosa-dosa dan kesalahan, selalu sehat, selamat, afiat dunia dan akhirat, diiringi dengan rezeki yang banyak, halal, bagus, berkah, bermanfaat, ditambah dikuatkan iman Islam, husnul khatimah, baik kesudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan hajat kita, istri, anak, suami, sekeluarga, jiran, tetangga, amin Allahumma amin. Dan kepada juga para tuan guru, para pegawai salah, imam, khatib, bilal, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, pemuda, pemudi, hadirin yang ikut serta hadir dalam acara haul ayahanda tuan guru kita mursyid Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yaitu Kiai Haji Muhammad Ali bin Haji Abdul Wahab bin Haji Al-Alimul Alamah Abdul Wahab bin Ismail bin Muhammad Tahir dan selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya haul ini akan lebih menambah keberkahan kepada kita semua.
Ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada para ibu, bapak, undangan khususnya para habaib dari Tembilahan jauh-jauh dari Rengat. Jalannya enggak langsung. Agak miskin kan, ya, aman. Ini kehadiran mereka tidak terhingga kami ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf ada kekurangan dan lain hal dalam acara ini kepada para hadirin yang datang. Nah, untuk mengawali kita membaca wirid 11-an. Wirid 11-an dalam Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak sekadar menyuruh kita berzikir, beramal, lalu mempersiapkan amaliyah. Yang amaliyah ini untuk membuka pintu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kita beramal, beribadah, Allah Ta'ala diberikan kecukupan untuk dalam kehidupan. Nah, pahala-pahalanya kita hadiahkan terutama kepada orang-orang yang menyumbang ikut serta baik secara langsung atau melalui amplop-amplop yang diberikan. Mudah-mudahan dengan almarhumah yang ditulis akan sampai dalam pahala yang kita baca pada malam hari ini. Nah, khususnya untuk mursyid kita Tuan Guru Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz, Syekh Muhammad Nawawi Barkan, Syekh Khatib Sambas, Tuan Guru yang kita oleh Syekh Al-Mursyid Muhammad Ali bin Haji Abdul Wahab dan badan mursyidnya Kiai Haji Abdul Hamid Kurnain, Tuan Guru Abdul Qis Kurnain dan Bin Kurnain. Dan untuk kedua orang tua kita, mertua, kerabat, sahabat, kawan-kawan, orang-orang yang ada hak nanti menuntut kita di hari yaumil kiamah, serta orang-orang yang pernah menolong, membantu kepada kita semua, umumnya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Baiklah, hadirin sahabat Rasulullah SAW, saya ulilah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bikul marsubana wa 'ali radiyallahu anhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami' ahli silsilatil masyayikhil qadiriyah wan naqsyabandiyah wa jami' ahli tariqah mu'tabar khususna ila rasulullah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Aziz. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuskinuhum wa yanfa'una bi barakatihim wa sara'il fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق وكأس من معين
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشاكم فيما لا تعلمون ولقد علمنا الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا أمين يا مبين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن لله من في السماوات من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء
إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syahran yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ini semakin melimpah karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sedikit sebelum kita mendengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah menakib orang yang kita hauli, yaitu ayahanda Kiai Al-Mursid Al-Alim Al-Allama Al-Fadil Kiai Al-Haj Muhammad Ali bin As-Syekh Muhammad Abdul Wahab. Orang tua beliau bernama Abdul Wahab, dan saudara-saudara orang tua beliau semua menjadi ulama, orang saleh. Di antaranya dulu di Tungkal ada bernama Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Shibli, termasuk saudara orang tuanya ayahanda Tuan Guru Baik Haji Ahmad Mughni. Ada lagi satu laki-laki, ada lagi perempuan 2 apa 3. Dan pada masa kecilnya memang orang yang taat, patuh dengan orang tua, giat menuntut ilmu pengetahuan. Mulai dari kecil beliau sudah bersifat wara, memelihara makan minum, pakaian daripada yang syubhat, apalagi daripada yang haram. Dengan kewaraan itulah dan mujahadahnya beliau, pangkat, kedarajatan, keistimewaan semakin naik di sisi Allah. Ada orang-orang yang istimewa, kadang-kadang istimewanya hanya zahir, hanya di sisi manusia. Namun banyak orang yang hina, rendah, orang kampung dan lain-lain, namun mereka istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan anak yaitu Haji Fauzia, yang kedua Haji Fauzi, ketiga Kiai Haji Abdul Latif Jambi. Beliau juga yang akan menjadi mursyid tarekat. Adiknya lagi Ustadz Kiai Haji Muhammad Anwar Sadat yang sekarang menjadi bupati di Kuala Tungkal. Adik beliau yaitu Kiai Haji Abdul Hakim yang sering datang Natabilahan untuk memberikan juga bayat zikir, baik zikir jahar maupun zikir sir. Tidak ada daripada anak-anak ayahanda kecuali semuanya orang-orang yang berilmu. Beliau sangat cinta dengan ilmu, walaupun sudah menjadi mursyid, belajar dan mengajar. Beliau tidak malu
belajar dengan murid-murid. Apabila murid datang dari pendidikan, mungkin dari Jawa, mungkin dari Banjar, beliau itu sering menyuruh ke rumah untuk bertanya, terkadang hukum fikih, terkadang tauhid, terkadang tasawuf. Termasuk juga Ustaz sering mungkin ditanya, bagaimana kata beliau menurut gurumu? Jelaskan. Pernah sekali saya dipanggil sore datang. Sekali hanya menanyakan sesuatu hal, menanyakan ada di doa yang di sini. Jadi kata beliau, ini aku nak menulis doa ini tadi berkat-berkat Imam Ghazali, Imam Bukhari, apa kitab itu saja tuh orang tahrim. Ya kata aku kitabnya ada di sini orangnya. Ibarat Imam Bukhari pada kitab, ada ya kamu kitabnya. Seolah-olah mereka bertengkar. Tapi ibahnya itu kata duduk ulama awal. Dan di sini orangnya. Kalau ada orangnya, ada kitabnya. Ada aku kitabnya. Apa alasan? Beliau ini tadi mungkin hampir 4-5 kali ya. Model apa? Kencang orang tadi. Ini hanya waktu belajar Sahih Bukhari dengan tuan guru yang baru meninggal, Muhammad Sukri bin Yunus, beliau sering menjelaskan bahwa kitab karangan Imam Bukhari inilah yang paling unggul di antara kitab-kitab hadis yang lain. Seandainya orang mempunyai kitab Sahih Bukhari ini di rumah, seolah-olah hari-hari itu ada Nabi bersabda. Rupanya tidak sekadar demikian, orang yang mempunyai kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari di rumah, dia rupanya anti rumah itu daripada kebakaran, kecurian, akibatnya. Lalu apalagi kata beliau, Imam Bukhari mulai dari awal, apabila hendak menulis bab hadis, bab tentang wudhu, sebelum menulis bertanya dulu dengan Nabi, ya Rasulullah, hadis ini kutuliskah? Kata Nabi, tulis, baru menulis. Jadi semuanya itu dapat dari izin Nabi, makanya buat kitab. Begitu dah ya. Lalu dituliskan keduanya nih. Istilah kata wa Imam Bukhari wa Sahih. Asalnya ada Sahih. Ada lagi masalah nanti masukkan ini ke kitab yang apa namanya, itu masalah hilah. Bagaimana kitab-kitab masalah hilah ini. Kalau menurutku ini, tidak kau menurut Tuan Guru kasih ini. Mana aja, pilih ini. Aku kan kasih ini. Kalau masyarakatnya, orang fakir sekian ukuran, orang kaya sekian ukuran. Jadi beliau tidak malu. Di antara sedikit karamat beliau, ada orang orang rumahan namanya Kiai Haji Muhammad Rais datang tungkal. Waktu itu kita masih di Al-Baqiyah, Haji Satar ada di samping. Tuan guru ini ada masalah urusan masjid. Orang bertanya, dasar membangun masjid ini apa? Aku kata beliau tidak tahu dalilnya. Kata beliau fil Quran. Tunjuk beliau Quran itu terbuka langsung tuh ayatnya di tengah. Tanpa satu orang pun yang membuka Quran, tunjuknya terbuka. Saya tahunya pagi-pagi setelah sholat subuh, jadi Satar tuh, Assalamualaikum Ustaz, ya lupa. Semalam ada kejadian. Tapi ayahnya jangan kisahkan orang. Tapi aku mau kisahkan. Percaya aja. Ikamnya makanya semalam ada orang datang, Haji Rais bertanya tentang dalil Al-Quran urusan masjid, bahwa dasarnya iman, taqwa, syiar. Beliau udah tahu dalilnya. Surah Al-Quran, tunjuk din, Quran yang terbuka, tuh ayat. Itu di antara karamat. Banyak lagi yang kita pribadi dari menyaksikan karamat beliau, baik secara zahir dan secara mimpi dan lain-lainnya. Itu di antaranya.
Jadi beliau tadi sangat wara, alim, saleh, tidak malu untuk belajar walau dengan murid, walau dengan siapapun. Tapi syarat kalau berkata dengan beliau, di mana dapat, tanggal berapa, atau ditanya mana catatannya. Kalau dia ada bukti, beliau tidak mau menurut. Tapi kalau ada bukti, beliau menurut tadi. Nah, sampai awal Tariqat Qadiriyah wal Naqsabandiyah ini. Nah, sedikit waktu kami pulang dari Banjar tahun 9192. Nah, beliau memanggil acara-acara 11-an. Paling acara 11-an tuh 11-12 orang Haji Hayo. Pasti orang lain sudah ada banyak. Pertama-tama turutin lanjutin baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, istilah kata apa yang kamu lah. Nah, kata beliau, kamu diam di tungkal, jangan diam di lain. Istilah kata gini rafiin. Nah, ini tadi untuk pengembangan. Jadi tidak ada banyak. Waktu awal pembukaan pesantren itu haul 600 orang. Tahun kedua sekitar 1000 lebih. Sudah tahun keempat kelima mani dada muat. Lalu sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan berkah kita menghauli ini, kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu, amal, dan khususiat beliau, sehingga kita ada sentruman menjadi ahli zikir. Dengan ahli zikir mudah-mudahan akan membawa kepada husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita mohon kepada Wandu Al-Ustaz Kiai Haji Fakhruddin Nur untuk memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Kepada beliau disilahkan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib, tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Nasyani beserta seluruh keluarga, beserta seluruh majelis guru yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan. Diceritakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, sami'tu lailatan usriya bi al-haq. Saya, kata Nabi, pernah mendengar pada satu malam diisrakan saya dengan hak. Yaqul, ada suara berkata, ya Muhammadu, mur ummataka ayyukrimu salasatan.
hai Muhammad, perintahkan olehmu akan umatmu bahwa mereka memuliakan akan 3 macam. Yang pertama al-walidah. Yang pertama, suruh umatmu memuliakan akan orang tua. Maka tadi sudah disebut oleh Tuan Guru kita, ternyata rata-rata orang hebat itu pasti memuliakan orang tuanya. Kalau kita hendak menuju jalan ridha Allah, meninggalkan bakti kepada kedua orang tua, dipastikan tersalah jalan. Maka kedua orang tua harus dimuliakan, dipelihara dari hidup sampai wafat, tidak boleh dilupakan. Saat ini kita kumpul di ruangan luas, di ruangan terbuka, ruangan nyaman, tidak sempit. Ingat, orang tua kita di alam kubur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sirus Salikin, andai kata orang bisa selamat dari sempitnya alam kubur, niscaya anak-anak yang meninggal dunia yang belum balik dia akan selamat. Tapi ternyata anak-anak yang masuk ke dalam kubur tetap dia merasa sempit, seperti dipeluk oleh orang tuanya dengan kasih sayang. Kayak apa pisitnya tuh, kita nih sayang dengan anak kita, gerigitan, kita angkat, kita ragap, kayak apa sempitnya, tapi kadang menyakiti. Kalau orang ahli maksiat yang tidak taubat masuk ke alam kubur, dihimpit oleh kubur hatta tahtalifa adla'uhu, sehingga terselisih tulang rusuknya seperti ayam pinyet. Belum ada di sana di Tunggal tuh lauknya ayam pinyet, pikir hati apalah ayam pinyet, rupanya ayam itu disangah, yang dikapit. Ini itu lebih bisa mulangin itu. Habis pacul persedia, maka itu kita ganang kawitan. Setiap acara haulan, setiap acara 11-an, maka seperti yang kita baca tadi, nang surah Al-Waqi'ahnya, zikirnya, di samping kita hadiahkan apa yang diniatkan malam ini, jangan pernah ditinggal niat hagin kedua orang tua, supaya orang tua nyaman di alam kubur. Aina bila kita boleh ke rumah, nah dapat ikan garut kah, ikan senangin kah, ikan nang mahal tuh, nah begitu kita memasaki ganang kawitan, kawitan kita kada suah makan nyaman, mengganalakan kita, membiayai kita, kadang siluar handap kada tertukar sidin. Kenapa? Sibuk menafkahi kita nih. Kita makan nyaman, makan lauk asam pedas ikan garut nyaman benar, undang galah besapit nyaman, orang tua kesian makan undang papai. Nah sambil berharaguan baca surah Ikhlas 3 kali, jangan lupa kirim Al-Fatihah supaya orang tua nyaman di alam kubur. Karena bila kita naik kendaraan pakai speedboat dari Tembilahan ke Pulau Tungkal nyaman kesian, orang tua kita berdayung sampan, kami ini tinggal di Parit Selamat, halat 4 batang parit dengan guru sako di Kampung Baru. Kami ini sama-sama orang kampung, nampaknya cuman orang kota. Saya ini kelihatannya orang kota, pada asli orang kampung. 3 kali 3 sama 9. Pokoknya gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Padahal saya orang kampung, cuman penampilannya kayak orang kota. Itu diri kampung kami itu bila hendak ke Tungkal menyungsung banyu pakayuh tuh sejam kada kurang, hanya sampai ke Kuala, menyeberang tuh menimbak tuh
Hotel Intan Sari beri menimbak situ nyebrang sampai ke seberang hanyut ke kali kelima mantohnya berkayuh perahu badayung perahu. Wah ini kita ya Allah nyamannya naik speedboat terbang 2 jam sampai ke Tungkal. Orang dahulu sehari semalam berkayu sampan hanya sampai ke Tungkal. Kita nyaman dalam speedboat. Di dalam foto baca surah Ikhlas 3 kali, kirim Al-Fatihah kalau orang tua sudah wafat. Kalau orang tua masih hidup jangan Fatihah, kirimi duit, kirimi beras, bawakan liwat. Ini Fatihah manja. Kayak apa aja mama aku surangan di rumah nih, sudahkah bemasak sidin Al-Fatihah? Iya juga itu, tapi nang ianya dinafkahi orang tua diharagu sampai sidin wafat diharagu. Bila kita baik, kawan kawitan dipastikan anak baik kawan kita. Ada kisah di zaman dulu, kisah aja Pak. Amun kejadian, wallahu alam, cuman kisahnya ada. Di zaman dulu ada orang sugih, rumah serba berkeramik, mejanya tuh nang model baulai itu nang berputar seorang tuh. Jadi bila makan kada payah memanjangkan tangan, cukup diputar ya baulai. Cuman ulun kalau ini tuh ulun agak was-was juga. Bila diulai berusialah memendaknya tuh takana tarung di depan surga ini kalinya anak manahan sopan juga. Nah, nyaman sidin anak sikong umur sekitar 5 tahun. Ojanang laki bepadah ke mama ke bininya, kaganangan di mama sorangan di rumah. Ojanang laki kayak apa ding? Kalau mama ini kita bawa serumah aja, hitung-hitung mengawani anak kita nak umur 5 tahun nih. Ojanang bini ayo ha ke perunding bawa serumah. Nang orang tua kada biasa sidin duduk di kursi nang baulai itu. Aku jadi berjalan kena setaulah-ulai sudah. Tangannya kelapasan mengikuti cawan tadi gugur pacah. Sudah pacah merangut bininya masuk ke kamar mendagui mengancing lawang kamar. Tapi mamanya tuli pangkada mendengar. Sebetuyakan apa jisdin gempa kan gempa bininya tuh mengancing lawang maka kajutan tanda sarik ini oleh nang laki. Kenapa ikam maka sarik ujian nang bini aku maka sarik nang bisa bawa pacah tuh mengganggu selera makan. Ujian nang laki kada usah ikam pikirkan itu cawan nang pacah kena aku yang mengipini. Bilanya habis cawan aku yang menukarakan karena inya mamaku aku wajib berbakti awan mamaku ikam berbakti awan aku kan selesai. Mamaku aku yang menyiapkan, bila pacah aku yang menyimpuni, aku yang menggantikan. Ikam cukup menyiapkan ambatku. Ikam wajib taat awan laki, laki wajib taat awan kawitan, kan selesai. Duduk kayak runding. Sekalinya mampu pulang pacah, saling sidin. Oke sidin kayak ini aja nak pilih salah satu. Ikam memilih mama kah, memilih aku kah? Bila memilih mama, aku boleh kisok di sidin. Bila memilih aku, antar mamamu boleh. Ini bukan pilihan, ini musibah ini. Jangan dipilih-pilih. Ini tanggung buruk kedua-duanya. Lakinya pintar mencari jalan keluar. Namanya mencari solusi. Nah, perlu kita mencari solusi itu bila ada tetamu ujung titiknya. Jadi jenang laki kayak apa saya punya usul supaya jangan mengganggu selera makanmu. Mulai esok mamaku uulahakan piring kayu, cawan kayu, mangkok cair kayu, sesudah kayu. Jadi bila gugur kada pacah kada mengganggu seleramu dan kutukakan meja hanya anak di muncul sana. Duduk konding, mamanya makan di piring kayu, minum di piring kayu, mirip mengumpani kucing. Sekalinya lama-lama laki bini anak mengadakan jalan-jalan. Anak yang 5 tahun ditinggal di rumah, awan peninian, kunci lawang dari luar, tulakan tengah hari hanya bulikan. Sekali buka rumah, terkajut, berhamburan, bekas tetarahan kayu,
ada ulang 6 bulan piring kayu naik emosi naik darah nabi ini emosi sidin nak memamai cari mintuhaan buka lawang kamarnya sekali mintuhaan mengaruh kuring sekali dicari siapa 6 bulan piring nih sekali dicari sidin anak 5 tahun tadi maulah piring oh jangan bini jangan mamanya ikan jangan mula piring kayu nakai kita makan piring kaca cukup aja sudah ini itu piring kayu oh jangan anak mah ini piring bukan hari aku ini mempersiapkan mahadam mama Tuhan jadi bila mama Tuhan aku kadang ngalih lagi sini jangan piring kayu belum lagi mati mintuhaan sudah dipikirkan anak akhirnya minta ampun awan mintuhaan jangan coba-coba wani awan kawitan tunggu balasannya anak dipastikan akan wani awan kita mana dalilnya hadis Nabi mana hadisnya belum diingat kalau udah salah ulang kalimatnya ada ingat maka itu baktilah kepada kedua orang tua agar kita selamat dunia akhirat. Yang kedua, apalagi yang disuruh memuliakan wal alima, orang yang alim. Orang alim warasatul anbiya. Ujian Nabi akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu pewaris para nabi. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya yang diduga menjadi wali itu ada dua. Pertama, bila dipandang menularkan manfaat, menyenangkan hati, menyejukkan hati, menenteramkan hati, karena manfaat berkahnya menular kepada kita apabila dipandang. Memang dalam hadis ada Allah titipkan hambanya bila dipandang dengan takzim, dengan memuliakan, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Dulu ayah tuh waktu masih hidup, apabila beliau datang dipandang tuh nyaman. Bila mengadakan acara di pondok pesantren tuh, lalu masuk mobil yang ditumpangi sidin, kemudian dibuka lawangnya mobil tuh, turun sidin betungkat batang bolok sidin batang bolok aja. Nah, batang bolok berlipat ke sini, saling ke sini. Nah, jadi batang bolok begitu sidin keluar, diirit naik ke panggung, nyamannya dilihat. Bila kita melihat itu nyaman hati. Kami waktu sekolah PHI, kami terdiri pada guru sekolahnya. Kami sembahyang Jumat di hadapan. Kena jam 11.30 datang sidin tuh pakai baju jubah tuh. Ya sidin kalau hari Jumat baju jubah putih sidin, kemudian pakai bulang sidin. Itu liwatnya tuh kami kan Masjid Agung tuh ada salam berenang kain putih itu malurus tuh diduduki. Jadi tuan guru yang lambat datang lewat situ, ulun duduk di pinggirnya tuh. Jadi karena baju sidin tuh tak karena awak kita nih nikmatnya bajunya aja. Karena baju sidin baju bah dia terlibar lalunya tuh. Tak karena kita nikmatnya dipandang nikmat. Lalu gambarnya juga nikmat. Bila ada bergambar wan sidin kita nikmat banget, suah bergambar wan sidin. Makanya di mana-mana selalu ada gambar sidin. Bila dilihat nyaman banget, sejuk hati. Itu katanya dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya. Bila dipandang menularkan manfaat, cakapnya pasti menularkan manfaat. Maka itu yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya, bila bercakap pasti menularkan manfaat. Ulun di pondok tuh kan santri itu bila sarapan keluaran kan dirembah. Jadi maka santri ini bila keluar bejurut kayak intik lapas dari kurungan, kada batur berjalan tuh. Kadang tersinggul orang, hari itu tertumbuk orang berurusan. Jadi datang ayah, kata ayah, guru coba suruh keluarga di pasar baulah kue, karena guru menjual. Jadi ulun ini berdagang, ayah nyuruh. Jadi apa yang saya lakukan ini ayah nyuruh, disuruh sidin berdagang. Berjual kue, ada kakak ulun di pasar, ulun suruh hai kawal kak
Baulah kuih pian kena ulun menjual. Sekalinya pepagian isok datang abang ipar ulun pakai sepeda tinjak tuh, membawakan kuih bakar dus Sukarmi. Sekali membuka isinya capudok, aja capudok nang jual. Maka ulun bujangan masih masa orang segagah ulun berjual capudok. Apa kata dunia? Dunia aja bingung. Kalau ini gambung yang dijual itu kan kue kelas. Kue gambung itu kan kue paling jaga. Diapai orangnya tetap gambung, dijajak remik tetap gambung, dicalap ke banyu rakai tetap gambung, sekali gambung tetap gambung, hidup gambung. Ini campur dok itu kan pisang anak buruk ditumbuk. Masa orang segagah sih berjual ini, tapi karena ayah nyuruh berjualan ayulan, aku Satar membawakan esnya berjualan saya. Langsung berjual apa namanya nasi bungkus kayak Imran menyuruh juga yang dari Pakalungan. Sekalinya baula bubur ulun nukar kacang hijau udah kurandam ulo setengah harian, jadi ngambang kayak digambar banyak dapatnya. Ada pisang lele masaki sama-sama dengan kacang tuh pisang tuh hanya diaduk tinapnya, hanya kacang santan, ada kita tepung gandum, jadi likat kelihatannya ada bukan santan tepung gandum tuh masukkan dalam plastik. Jual 300 sebungkus, kumpulakan duit berjual bubur tuh. Alhamdulillah tahun 2005 dapat berangkat haji hasil berjual bubur. Jadi kalau di Indonesia itu Haji Sulam berangkat haji berjual bubur itu menyinggung perasaan kok. Itu bukan Haji Sulam yang sesungguhnya, ulun cuman saja sutradara pada tahu. Kalau sutradara tahu, ulun yang main film. Kalau ulun yang main film minta maaf, guru kan mengundang ulun lagi. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Cuman ada tahu sutradara. Jadi ulun berjualan tuh sebab sidin menyuruh. Makanya sampai wah ini ulun masih berjualan toko material di Matang Lumut karena ayah menyuruh. Makanya ulun terus saja duit ditakoni ayah. Maka cakapnya tuh doanya tuh luar biasa. Ya ayah duit ditukarkan kenapa? Ulun nukar tanah untung ikam. Sakamnya sebenarnya nukar tanah tuh satu mat aja langsung mahal. Nang digam kami tuh takuni sidin pulang kemana pulang duit nukar Honda kendaraan hakim ceramah untung ikam. Alhamdulillah desa untung juga. Imbah menjual astira kirin nukar Supra X pulang ada X-nya tuh kan. Jual gitu syukur akhirnya naik naik pulang. Terusnya naik pulang ke mobil itu kan cakapnya menularkan manfaat terus untuk 10 tahun akan datang. Jadi apa cakap sidin ulun itu memang betul-betul ulun rasakan. Enggaknya pulang ada undangan ceramah sidin. Jadi di telepon sidin pakai telepon pundok. Guru ya gantikan isok orang ini minta ceramah. Nah guru aja tulak awan anak sidin nang pengasuh ini tuan guru Haji Abdul Hakim. Nah berdua kami tulakan pagian ambil di uang dah jam 6 ambil pada ceramah di Arman paratnya jam 6 diambil jam 7 belum lagi sampai ke Arman. Sarapan kami jam 7 seperempat, jam 7.30 orang rani tikar pandang di rumah Hajah Mas Umi bininya Bilal Ibrahim. Nah situ kami berbahan lo kaguringan aku jam 9 Thailand kenyanggup dia longkang hanya mandian orang di parit dia nggak pulang acaranya tuh aduh tuhnya mahadeng ulun gak ada bisa ceramah tapi sidin menyuruh ceramah ulun turuti alhamdulillah dasar jadi penceramah juga nah, sampai ke sini pulang besok bulik kalau karena malam Kamis ke sini pulang bulik 2 malam hari Sabtu ke sini pulang Sabtu bulik Ahad ke Kalimantan pulang buliknya 10 Saban. Jadi penceramah bujur. Jadi apa cakap sidin tuh bisa jadi ulun hendak bulik apa namanya ke sebarang kampung
Jadi tetamu Ustaz Nasul Anam, kata Ustaz Nasul Anam, ayah menyuruh ke rumah, maka buku biahiran ulun. Itulah kan ke rumah Sidin. Sekalinya bulik isuk di telepon, Dudi Sidin, bila ke rumah pakai kopi putih. Semenjak itu ulun kena pakai kopi hirang lagi. Sekalinya 5 tahun juga Sidin bercakap, desa putih jujur. Makanya apa cakap Sidin itu betul-betul menularkan manfaat. Ulun tahun 95 bulik ke Kuala Tungkal. Nah, Sidin masuk di pondok tahun 94 kan. Tuan guru ini yang pertama mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat setahun lebih. Nah, jadi saya tahun 95 bulik. Jadi saya dipanggil ke rumah ayah, disuruh Sidin, puja Sidin, ini mengajar di pondok. Ulun spontan menjawab, kada bisa membaca kitab ganal. Salah ngomong saya. Aturannya kada bisa baca kitab itu aja. Ini kitab ganal disebut di sini naik. Di kitab pada ganal ada halus-halus saja. Wah jauh kacauan. Ayo karena Sidin menyuruh tolak saya. Saya membaca pertama di kelas pertama tuh yang dibaca Yumiyah. Nah, kelas 1 sanawiyah hubungan statusnya ini. Kelas 2 sanawiyah hubungan Anwar Debili. Di situ nahunya Mukhtasar Jidan. Berdoa ulun mudahan jangan mengajar di situ. Itu kan Mukhtasar Jidan itu kan nang begundul tuh, nang beberis dari nerangkan, apalagi nang begundul. Nah, sekalinya pulang orang mantis santri bisa baca kitab. Minggu hari ini pun hancur ulun. Nah, nanti suruh baca halus di orangnya. Ustaz Irwin, murid Sidin, tadi hulu nak kedua, untuk jadi tukang ubat ini bagus mau dia aja. Jadi bila wages ditampunnya, gitu. Padahal tadi hulu sih tukang mulai dari dia. Bisa nih baca kitab anak jadi 2, yang dibacanya. Tahu nggak dulu? Bingung ini nanti dia jadi. Ini sama dengan ikan cimpakul menjadi buaya berkunjung. Tapi bingung ulun, bingung yang ngetes lagi. Pikir nama ngetes ini baru muridnya kayak ini hebatnya kayak pak gurunya yang sebelah. Ya, itulah hebat jadi guru nih. Walaupun kebungol pada murid tidak masalah. Yang penting jadi guru belum. Nah, mana selangkah belum. Karena apa nang disuruh Sidin bujur-bujur menularkan manfaat, menularkan barakah. Apa amalan Sidin? Sidin itu ittihadul qauli wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Makanya bila kita bersatu cakap dengan perbuatan, maka cakap kita masin. Tapi kalau cuma bercakap tapi tidak dengan perbuatan, ada bapak ada pakai orang. Contoh gampang lah, berjual obat kurap dia, berjual obat panau lah, kurap kegenalan kurap. Dijual obat panau di pinggir jalan. Obat panau manjur, sekali ulis panau hilang. Tapi surang ke panau di pohon dulu. Laku apa kata? Obat panau manjur, sekali usap panau hilang. Ujian menukari. Kalau obat panau sempian manjur, kenapa pian berpanau di pohon dulu? Ya kawan. Apa jawabnya? Contoh barang. Apa itu kayak orang? Namun yang manjur siapa buol mainan panau. Dan topang ada bagian. Kan ada nasib cakap. Kenapa? Cakap tu kan dia bukan perbuatan. Sidin menyuruh orang tawaduk. Sidin tak dulu tawaduk sudah. Apa yang disampaikan guru kita tadi, tawaduknya luar biasa. Masih mau bertanya kepada murid-muridnya. Saya apabila imbas sembahyang berendak tangan di sebelah sini. Rupanya Allah yarham Ustaz Abrar Dahlan sampai Sidin itu kalau imbas sembahyang berendak tangan di sini juga. Lalu imbah itu dipanggil ayah ulun. Kata ayah ke rumahlah saya. Lalu ditanya oleh ayah, apa amalanmu bila imbas sembahyang mengangkat tangan di sini? Saya bilang, alam nasrah laka sadrak. Dibaca 3 kali imbas sembahyang supaya hati tarang.
Gimana mengambil dengan Tuan Guru ini Banjar tadi, Marinaan ayah. Aku ya ayah sudah memperhatikan Ustaz Abdul Dahlan nih, bila imbas sembahyang bandak tangan di sini. Hari itu Yesidin kutaku nih apa amalannya, ada mau menjawab. Nah ya ayah kita ke rumah Sidin, tulakan aja kami berdua ke rumah Sidin, tulakan. Itu sesuai dengan mimpi ulun malamnya tuh bermimpi, mimpi dipanggil ayah itu hari hujan gerimis. Dalam mimpi itu dibawai ke rumah yang sanak Sidin dan Abdul Dahlan di situ, dan dalam mimpi sekayung kedua dan kayungnya hilang. Sakannya isuk dasar bujur hari gerimis pas pelajaran bahasa Inggris ulun di luar, gurunya dia jadi di luar. Sakannya asli sesuai dengan mimpi mengawai Sidin. Ditakuni apa pelajaran nih bahasa Inggris, gurunya dia. Nah di Sidin kita ke rumah Ustaz Abu Rahab, bakal ambil payung. Jadi kami sepayung berdua, payung hilang sampai ke situ. Sidin masuk ke dalam, karena kan istri Ustaz Jarwi itu dan sanak Sidin ading. Nah jadi Sidin memandir ke dalam, ulun ketahan di luar kawan Sidin menanyakan apa amalan imbas sembahyang itu berantak tangan di sini. Kata Ustaz Abdul Dahlan, saya mengambil amalan itu dari Syekh Yasin yang di Makkah itu. Apa yang dibaca? Sabbihis marabbikal a'la itu sampai sanuk wakriku kapala tansa, diulang 3 kali. Illa masya Allah, ujung tangan di ujung hati. Puji Sidin sampai ini rumah amalkan supaya hati terang. Ku ijazahkan, tapi ayah berpesan puji ayah minta ijazah sekaligus minta izin biar bisa mengijazahkan. Kaidahnya ayah aku mengambil hikam, coba tawaduknya luar biasa. Itu namanya ittihadul qaul wal fi'li. Inilah namanya ulama warasatul anbiya. Bila kita malam ini bujur-bujur mengagungkan, memuliakan orang yang dimuliakan Allah, yakin saja akan menularkan manfaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, sebenarnya saya tadi memancing-mancing dulu dokter, karena gue menyuruh diri, tapi kada disuruh berenanya. Ulun setilan mantap kada berdiri, oh iya. Yang ketiga, wahamilal Quran. Yang disuruh memuliakan itu orang penghafal Al-Quran. Ternyata orang mengamalkan Al-Quran itu orang mulia. Rata-rata orang mulia itu mesti amalannya Al-Quran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau itu setiap malam mengkhatamkan Al-Quran selama 40 tahun. Wajar Sidin banyak bakar rahmat. Sidin mengumpulkan orang banyak, hendak mengadakan syarahan agama. Sekalinya mendung hari ini Sidin mendung itu tegisir kada jadi hujan. Ulun itu juga hari itu anak tulak kesenyerang, hari mendung benar. Ya ulun mundur aja, depan dia jangan mundur, buai dijemput pakai gun. Mudah-mudahan kadang-kadang hujan, pandang aja mendung tuh. Alhamdulillah tegisir juga. Yang tipis, yang tabal kayun, apakah bingkok kayung. Tidak ada harapan apa keramat. Kenapa? Membaca Al-Qurannya sedikit. Kalau sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sembahyang sunat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama 15 juz khatam Al-Quran, rukuk. Rakaat kedua 15 juz baru rukuk, salam khatam Al-Quran. Luar biasa. Kalau Imam Syafi'i setiap malam bulan Ramadan khatam Al-Quran, siang khatam Al-Quran, itu di dalam sembahyang. Kita ada harapan. Alangkah sembahyang tarawih imam membawa 1 juz saja, malam isuk pindah masjid, ada harapan boleh ke situ lagi, pindah ke masjid Sebarang. Sekali kamat datang pulang nang sejus tadi, pokoknya sekali Ramadan juga imam tadi. Pengajian kita jus terus tarai sampai habis dibaca Al-Quran.
dijamin makmumnya bulik seberetan, paling tinggal kaum lagi karenanya mengikuti kunci masjid, jangan belawak bulik masjid, ada tahan kita ada tahan, tapi kata ayah paling tidak kita nih membaca Al-Quran 3 lembar sehari, nyaman wah ini, bila kada buka Al-Quran di HP bisa dibuka, baca aja di situ sambil di jalan tuh baca Al-Quran dapat ada 3 lembar, apalagi kebilahan ketungkal tengah 2 jam membaca 15 menit game sudah dapat tuh, kalau lancar 3 lembar, amunnya kada sanggup 3 lembar 2 aja, bila kada sanggup 2 lembar selembar, bila kada sanggup semuka aja, bila kada sanggup setengah aja, bila kada sanggup juga seayat aja, bila kada sanggup juga perayat, karena dia bahkan sanggup beritaan. Makanya di pondok kami di Al-Baqiyatus Shalihat ayah lepaskan timbah sampai yang subuh habis membaca Al-Wirdul Latif, kemudian disuruh bertahan di masjid 45 menit membaca Al-Quran saling meneliti, satu memperhatikan, satu membaca, satu memperhatikan, satu yang membaca, artinya ada yang membaca, ada yang memperhatikan. 45 menit ternyata rupanya amalan yang baik antara lain membaca Al-Quran itu bagus habis sembahyang menjelang sarapan, itu diamalkan oleh orang-orang insya Allah rezekinya murah. Jadi saya kalau ditanya apa amalan supaya murah rezeki, baca Al-Quran habis sembahyang subuh sebelum sarapan. Kalau orang minta lagi amalan, apa amalan supaya laris berdagang, jual yang murah dari orang. Bila orang menjual gula 15.000, jual 7.500, dijamin laris. Tapi amun ada rezekinya berkah, amalkan Al-Quran. Kalau hendak amalan umur panjang, perlu diberi orang juga. Orang dari Kalimantan Selatan, anggota Dewan datang 3 mobil ke rumah dari Kalimantan Selatan, perjalanan nang semalam hari Jumat itu dari Kalimantan Selatan hulu sungai tengah. Nah, rombongan MUI Surabaya dengan pengasuh pondok pesantren Pemangki Ibnul Amin. Rombongan 36 orang datang ke pondok kami, kehujanan rahmat ulun. Pada ulun berhari hendak mondok itu sebenarnya imbah pihak itu niat ulun hendak ke Pemangki, cuman kawan berdahulu berangkat, ulun belum ujian, maka ujian terakhir imbah puasa ujian orang sudah berangkat seberataan ke Kalimantan, ada lagi nang ke Jawa, Ustaz Hasan Azhari umpatlah saya ke Jawa di Pekalongan. Rupanya diantarkan Allah, pengasuhnya langsung ke pondok ulun, alhamdulillah baru semalam burikan. Jadi datang ke rumah, ada anggota Dewan di situ 4 periode sudah pernah jadi bendaharawan Masjid Al-Karamah Martapura dan sidin diisi istimewa seorang anak lagu ya biar kudulungi amalan. Oh serius saya itu apa sidin ayah kau tadi bujuran aja julungi amalan apa julun amalan panjang umur gue aja julun anda kai kabutan dua lakas mati amalan kan cukup belum anda kai julun amalan gampang dulu aja amalan supaya panjang umur pian jangan ampih benepas tahu saya seperti ini orang umur dia tahu tapi bujur lah begaja tapi bujur enggaknya ulang ceramah di Kota Baru seberang Batu Licin nang masuk nyanyian Kota Baru gunungnya Pemiga ada kan jadi ulun sampai ke sana rupanya ulun kada tahu ini Bang dulu kenapa maka awan ada di situ rupanya Kota Baru itu dikelilingi laut dan dia gunung makanya selat-selat itu menempuh ombak ada namanya Tanjung Diwa itu kada musim gelombangnya Masya Allah ulun diundang ke sana menyeberang laut tuh ada musim gelombangnya itu panjang dari ular sawah dia berlimpun kayaknya bergulung itu kan musim gelombang kalau musim gelombang luar biasa jadi ulun pas diantar pakai apa namanya bot apa tuh TNI bot TNI angkatan laut pakai kayak Mirina Betang kayak Bupati itu tapi nya kada berdinding jadi begitu saya masuk langsung dipasangkan baju pelampung orang
TNI itu yang masangkan. Jadi dalam hati ulun ini berarti ini karena gelombang nang dituju nih. Ulun berbisik ada ulun buaya di sini. Ya naku kauti karena Kecamatan Pemangkit. Banyak buaya sini gua aja. Ayo diingat ngundang kawan kan kalau dibawa padang buaya ini. Tapi gampang gua aja. Ada amalan supaya jangan ketemuan buaya. Dulu apa amalannya? Gampang dulu aja, yang penting tahu asal usul buaya. Insya Allah kan mau tahuan. Pikir ulun tadi apa asal usul buaya? Ulun pernah mendengar di Samarinda ada guru bilang, punya guru, apabila kita digaring, 3 yang diambil. Pertama, selera makan diambil. Yang kedua, tenaga diambil. Yang ketiga, dosa. 3 ini diambil Allah. Rasa nyaman makan diambil, tenaga diambil, bisa diambil. Makanya bila kita garing, apa aja akan selera. Rasanya kan nyaman terus. Makan bakso pahit, makan sate pahit, makan mangga rasa pahit. Kenapa? Rasa diambil. Tenaga kan bertenaga lagi lama awak. Yang ketiga dosa. Karena bila nyawa gas diberikan 2. Pertama, rasa diberikan nyaman belum makan. Makanya bila imbah garing nyaman makan nih, minum nyaman benar. Yang kedua, tenaga diberikan. Awak berjalan ke haram mau halal sampai ke warung kopi, ngopi sidin, kulit garingnya pulang. Yang ketiga ini dia malaikat kayak apa ya Allah, berikan kah? Lalu sahabat Ali nih menyampaikan in sabarta mada amrullah wa kunta majuran. Bila dapat musibah, sabar, musibah ini tetap berliwat. Tapi engkau dapat pahala, apa dia? Dosa diampuni. Jadi kemana-mana dosa nih, wah ke laut dia, jadi buaya. Cuman ini kita melihat. Kau pikir tadi itu asalnya, sebenarnya bukan aku tahu dah asal usul buaya, cuman kita melihat. Sekalinya rupanya udesidin, yang penting kita tahu asal usul buaya. Jangan kayak apa guru, namun kita tahu ya buaya itu ada di hadapan, kita berbalik ke belakang. Bila buaya itu di kanan, kita belok ke kiri. Kita bawa tamuan. Ya kok sekali orang tadi ini nggak salah. Jadi amalan itu nyaman-nyaman aja dari suatu bukannya. Yang penting Al-Quran diamalkan. Maka orang-orang hebat itu Al-Quran lupa. Semangat beramal itu luar biasa, kata Guru Danau. Kalau kita nih suka mengamalkan membaca Al-Quran terus-menerus, hati nanti lembut. Hati jadi lembut ibarat tanah. Kalau tanah itu lama, lembut, subur, mengapa jangan keluar hati baik. Tanami aja baik, buah lambat. Kenapa? Tanah subur. Tanami tarung, tumbuh tarung, buah lambat. Kenapa? Tanah subur. Tapi kalau tanahnya tandus, tanam cabai, belum berbuah, mati dari dulu. Kenapa? Karena tanah tandus. Kalau hati ini lembut, hati subur, karena selalu disiram dengan Al-Quran, apa saja yang keluar dalam hati selalu kebaikan, maka penyakit hati akan hilang. Penyakit hati yang berbahaya itu Nabi ada 3. Yang ini disambung pada episode selanjutnya. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang sebenarnya saya aturannya 20 menit lagi, cuma dipotong berdiri. Jadi kalau yang bentuk 20 menit lagi jadi anak jadi kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد
راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا